Ya teman-teman, kembali bersama saya. Di sini saya akan mereview suatu casing, yang casing Armageddon Nimbus N5 Aurora seperti yang ada di gambar ini ya. Nimbus N5 Aurora, dan juga gambarnya dia itu berwarna putih dan juga ada RGB segitiga ya, atau menekuk di bagian depannya ini, menekuk. Dan di sini harganya sangat murah sekali sih, sekitar 300.000. Mungkin di daerah saya 300.000 di daerah Solo. Kalau di daerah yang lainnya mungkin bisa di bawahnya sedikit, sekitar 270 atau 80. Ya seperti itulah. Dan di sini saya akan mereview dari segi casingnya, yang dimana dari segi rekomen atau tidak, dari segi bahannya, dan lalu dari segi suhunya, yang dimana kalau ditutup sama dibuka untuk kacanya, serta dari segi kelengkapan dan juga kabel manajemennya, dia tuh apakah bagus atau tidak. Di sini nanti saya akan kasih gambaran lah dari segi bentuknya dan juga kerapiannya, apakah bagus atau tidak jika dibandingkan dengan casing yang lainnya. Ini sangat murah sekali, 300.000 sudah dapat RGB dan juga berwarna putih. Meskipun tidak full putih ya, di sini ada warna hitamnya, yang putih di bagian luar, hitam di bagian dalam. Dan juga speknya di sini ada semua, tinggal Anda cari sendiri di sini ya. Speknya sini semua. Dia itu support sampai 6 kali 120 mm atau 12 cm untuk fan-nya. Kalau dilihat sih, kalau 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa di situ tulisannya 6 ya. Ya mungkin harusnya 7 sih. Nanti saya akan mencoba mengasih 4 fan, yang dimana depan 3 dan juga 1 di bagian belakang. Apakah bagus atau tidak sirkulasi udaranya pada saat ditutup maupun dibuka untuk casingnya. Dan juga di sini dia tuh ada LED stripnya ya. Ya, di bagian dalamnya ini. Dia tuh LED strip untuk RGB-nya di bagian depan ini. Dia tuh menggunakan kabel molek. Kabel moleknya ini. Nih, kabel moleknya dia tuh 4 pin. Nih, tinggal ditancapkan saja ke power supply. Jangan bingung dan juga jangan salah. Emang nggak akan salah sih, kan emang ditancapkan di power supply aja nih untuk kabelnya. Cuma 4 pin aja, tinggal ditancapkan aja, sudah selesai. Nih, kabel molek ya ini ya. Jadinya simple, nggak kabel-kabel yang 4 pin yang biasa di Mobo. Ini cuma molek aja. Dan di sini dia tuh sudah support 3.0 ya, ada warna birunya ini 3.0. Di sini kabel audio, USB dan juga yang lainnya berwarna hitam. Ya, hitamnya itu hitam-hitam flat ini. Dan di sini dia tuh support sampai MATX aja ya, bukan support sampai ATX, tapi cuma MATX karena supportnya di sini dia tuh hanya ada 1, 2, 3, 4 aja ya. Dan juga power supply-nya dia tuh di sini besar, ya emang standar sih. Tapi yang bagusnya dia tuh ada power supply cover di bagian samping sininya. Yang saya suka tuh emang gini sih, yang saya suka ya. Kalau orang lain kan juga nggak tahu sih. Yang di sini ada power supply covernya supaya bisa kelihatan lah stikernya dari power supply-nya supaya lebih menarik. Dan juga di bagian sampingnya dia tuh full, dan dimana kacanya dia tuh full dari bawah ke atas, tidak di setengahnya aja, jadi full ya. 3 di depan, 1 di belakang. Apakah bagus atau tidak untuk sirkulasi udaranya. Dan sebelum saya lanjutkan untuk reviewnya, dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjut untuk reviewnya aja langsung, tidak lama-lama. Yuk. Dan lalu yang pertama saya akan mengetes untuk suhunya, apakah ada beda jauh atau tidak jikalau kaca di bagian samping dibuka maupun ditutup. Yang dimana di sini saya menggunakan Core i3 10100F dan juga saya menggunakan ID cooling 902 SD yang harganya 130 ribuan single fan. Dan di sini saya akan mengetes untuk Genebench R15, hanya mengetes running CPU di Genebench R15. Yang dimana yang pertama saya itu tanpa kaca di bagian sampingnya, dia itu mendapatkan 32 derajat untuk suhu minimalnya tanpa kaca di bagian samping. Lalu untuk maksimalnya saya itu mendapatkan 60 derajat. Jadi ke 32 ke 60, minimalnya 32, maksimalnya 60 derajat. Dan selanjutnya saya mengetes untuk menggunakan kaca samping, yang dimana minimalnya mendapatkan 33 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 62 derajat. Hampir terpaut 1 derajat dan juga 2 derajat di bagian minimalnya, terpaut 1 derajat, di bagian maksimalnya terpaut 2 derajat. Jadi kurang lebih ya hampir-hampir sama sih ya kalau menggunakan kaca. Dan juga di bagian casingnya ini saya menggunakan 4 fan. Di bagian depan ada 3 fan, di bagian belakang ada 1 fan. Jadi bisa disimpulkan nggak parah-parah banget sih kalau yang ini, karena terpaut 1-2 derajat, maksimal 3 lah. Dan selanjutnya untuk kelebihan dan juga kekurangannya,
Yang pertama saya akan kasih tahu untuk kelebihannya dulu. Yang pertama, casing di bagian depan itu mudah dibuka untuk memasang fan case-nya. Dia itu tidak dibaut, hanya ditarik aja di bagian bawahnya itu ada kayak lubangnya, tinggal ditarik, dia bisa langsung lepas. Jadinya simple. Dan juga yang kedua ada power supply covernya. Kalau menurutku pribadi, saya itu suka ada power supply cover di bagian sampingnya, supaya lebih kelihatan power supply apa yang kalian pakai, seperti yang ada di video tersebut. Lalu yang ketiga ada dust filter di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Atas bawah ada dust filternya, jadi itu bagus. Dan lalu LED stripnya di bagian depan dia tuh bisa diganti-ganti warnanya lah. Seperti contoh seperti ini. Dan selanjutnya di bagian kabel, dia tuh flat full hitam untuk kabel USB, audio, dan juga front panelnya. Terlihat rapi atau bagus jika lo dilihat warnanya hitam semua. Dan selanjutnya di bagian baut, di bagian kaca, untuk memasangnya dia tuh ada karetnya. Di bagian karet ditancapkan kaca lalu dibaut, jadinya dia tuh lebih aman untuk menghindari dari segi getaran dan juga dari segi listrik. Dan selanjutnya yang terakhir untuk kelebihannya, harganya murah, 300.000. Anda bisa mendapatkan warna putih dan juga di bagian depannya ada LED RGB-nya, bisa diganti-ganti. Untuk tipe casing ini ada dua tipe ya, warna putih dan juga warna hitam. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk kekurangannya, bahan casingnya ini dia kurang bagus kalau menurutku. Anda bisa dengar sendiri di bagian ini. Kalau didengarkan dan juga dirasakan, kalau menurutku bahannya ini dia tuh kurang kokoh dan juga gampang peyok kalau terkena benda yang tajam maupun benda yang atau bertumpukan benda yang berat. Dia tuh gampang peyok kalau menurutku. Dan selanjutnya warnanya itu tidak full putih untuk casingnya. Dia tuh hanya mendapatkan warna putih di bagian luarnya aja, tapi di bagian dalamnya berwarna hitam. Jadinya ya kurang sih kalau menurutku. Kalau bisa full putih semua lah supaya lebih rekomen. Dan selanjutnya di bagian kabel manajemen yang di bagian belakang, kabel-kabelnya dari power supply, fan, dan juga yang lainnya, dia tuh sempit dan juga kurang longgar. Apalagi untuk menutup pintunya di bagian belakangnya itu dia tuh agak susah. Jadinya ya kurang lah kalau menurutku lah untuk yang ini. Kecuali kalau kalian tidak menggunakan banyak kabel, jadinya bisa sih. Tapi kalau untuk banyak kabel dia tuh kurang rekomen. Dan selanjutnya yang terakhir di bagian kaki casingnya, dia tidak ada karetnya untuk meredam atau pada saat dipindah lah ada meredam, dan juga dari segi aliran listrik. Jadinya dia itu hanya plastik aja, tidak ada meredamnya seperti busa lah atau gabus lah. Dan itu kekurangan dan juga kelebihannya. Mungkin kalau ada yang ingin nambahkan silahkan tambahkan di komentar, dan juga review bagi kalian yang sudah memakai inilah casingnya Aurora N5 ini. Kalau menurutku pribadi rekomen atau tidak, menurutku sih ya masih terbilang rekomen. Tinggal Anda beli aja di toko-toko terdekat kalian, harganya sih kurang lebih 300.000. Bisa lebih di bawah 300.000 seperti 285 atau yang lainnya. Biasanya itu di daerah Jakarta. Kalau saya di Solo harganya 300.000. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review perangkat PC seperti casing, SSD, hard disk dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.